Materi yang akan kami bahas yaitu pelaku pak kemajemukan. Dalam bagian ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama orang tua, kedua tokoh agama, ketiga kepala sekolah, keempat guru umum, kelima guru pak, dan keenam tokoh adat masyarakat. Pada poin yang pertama yaitu orang tua. Peran orang tua dalam keluarga ialah sebagai wakil Allah yang dipercayakan untuk mendidik dan membesarkan setiap anak dalam terang firman Tuhan. Setiap anak harus ditolong untuk mengalami proses pengenalan dan perjumpaan secara pribadi dengan Kristus yang diimaninya. Orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan anggota jemaat atas pertumbuhan rohani anak, tentang pendidikan dan masa depan anak di masa depan. Orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menanamkan dasar-dasar iman yang benar bagi setiap anak agar mereka dapat bertumbuh secara baik dengan karakter hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Cara hidup yang tidak menyusahkan sesama teman yang berbeda keyakinan. Orang tua perlu mengajarkan anak dalam pergaulannya dengan setiap orang yang berbeda keyakinan, etnis dan budaya agar bersikap bijaksana, terbuka, menghormati dan menghargai, penuh kepedulian, mau bekerja sama dengan semua orang untuk saling memperkaya serta memperlengkapi diri. Pak Kemajemukan mengajar setiap anak untuk membuka diri dan membangun saling percaya, saling pengertian, mengakui dan menerima adanya keperbedaan sebagai karunia Tuhan yang harus dihargai serta dihormati. Pak Kemajemukan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak supaya mereka dapat menunjukkan sikap beragama yang inklusif. Setiap anak harus dapat menghargai, toleransi, dan bekerja sama dengan teman dan saudaranya yang berbeda agama tanpa menghilangkan citra dirinya sebagai murid Kristus. Orang tua harus dapat menciptakan keharmonisan hidup antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat yang menyenangkan semua orang walaupun mereka berbeda-beda etnis, agama, dan budaya. Pola pendidikan orang tua kepada anak akan mempengaruhi proses interaksi dan jalinan kebersamaannya dengan orang lain, bukan terbatas pada komunitas seiman, tetapi akan berdampak dengan mereka yang berbeda keyakinan. Di sini pentingnya sosialisasi nilai-nilai pak kemajemukan dari orang tua kepada anak. 2. Tokoh agama atau pendeta. Tokoh agama punya pengaruh yang cukup besar untuk mendukung. 2. Tokoh agama atau pendeta. Tokoh agama punya pengaruh yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pak kemajemukan bagi kerukunan antar umat beragama. Tokoh agama dikategorikan sebagai seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keselamatan dan kesejahteraan semua orang. Basnal menganjurkan agar tokoh agama atau para pendeta hendaknya melaksanakan jenis pemberitaan firman Tuhan agar dapat mendorong pertumbuhan rohani warga gereja. Pemberitaan firman Tuhan mempunyai kekuatan yang mendidik warganya untuk bertumbuh dalam iman Kristen. Basnal mengharapkan mereka semakin mengamalkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Para pendeta sebagai pengajar hendaknya menyediakan materi firman Tuhan yang dapat diolah kembali oleh para warga jemaat untuk memperlengkapi hidup mereka agar bertumbuh dalam iman sebagai murid Yesus Kristus di dalam lingkungan rumah tangga, gereja, masyarakat, dan negara. Kehidupan orang Kristen dalam masyarakat majemuk tidak bisa terlepas dari proses interaksi dengan mereka yang berbeda, sebab Indonesia penuh dengan keragaman agama, budaya, etnis, pasti sering berjumpa dan bertetangga satu dengan yang lain. Realitas umat beragama di Indonesia menggambarkan bahwa seorang Kristen bertetangga dekat dengan seorang Muslim. Seorang Hindu dan seorang Buddha bertetangga dengan saudaranya yang Kristen. Berdasarkan pengalaman tersebut, kehidupan umat beragama bukan lagi lawan yang saling bermusuhan dan membenci, tetapi sebagai kawan seperjuangan yang saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan manusia secara lahir dan batin. Agama-agama harus dapat membangun suatu hubungan yang lebih akrab antara berbagai lapisan dan kelompok manusia.
Karena itu, Franz Magnus Suseno mengatakan, sebagai umat Kristen, hubungan kita harus dapat berkenalan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama Islam dan agama lain yang sangat baik untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya kita diterima dengan sangat baik kalau wakil-wakil kita atau tokoh-tokoh agama saling bersilaturahmi lintas umat beragama. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang manajer, ia harus dapat mengelola keragaman yang dimiliki oleh semua komunitas belajar secara baik, bijaksana, demi kemajuan dan keharmonisan sekolah. Kepala sekolah harus dapat mengembangkan aspek demokrasi dan toleransi antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan dalam komunitas pendidikan secara harmonis. Salah satu faktor yang memainkan peranan penting untuk menciptakan semangat kerja yang tinggi bagi guru adalah perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus dapat merampung semua perbedaan sebagai kekuatan untuk memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Karena itu kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim sekolah secara kondusif agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik secara proporsional dan profesional. Ya, kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu guru umum. Secara umum, melihat jabatan guru sesuai profesinya adalah seorang pelayan. Tugas sebagai pelayan adalah pengabdian tanpa menuntut balasan peserta didik, yang dikerjakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Guru sebagai tokoh kunci penentu mutu pendidikan yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Di tangan gurulah akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill atau keahlian, kematangan emosional, moral, serta spiritual. Guru yang profesional adalah guru yang mengajar dan mendidik dengan mahir, pandai, cermat, dan cerdas, karena dia ahli dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru. Salah satu wujud meresponi toleransi dan kerjasama antar umat beragama adalah mendidik generasi muda untuk memiliki wawasan pluralis dan bukan fanatisme agama sempit yang pada akhirnya menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Materi selanjutnya yaitu tentang Guru Pak. Guru Pak merupakan salah satu amanah dari Tuhan untuk menjalankan misi amanat agungnya, yaitu menjadikan seluruh bangsa muridnya. Maka dari itu Allah berkenan untuk melengkapi setiap pendidik dengan potensi dalam mengajar dan juga mendidik. Nah, karena itu panggilan untuk menjalankan tugas dalam mengajar itu harus disertai dengan hati dan iman yang penuh kesadaran diri. Kesadaran diri untuk bisa menolong dan membimbing setiap didiknya agar bertumbuh di dalam iman Kristen secara baik. Nah, di dalam deklarasi UNESCO ada 4 pilar pendidikan yang bisa diartikulasikan bagi Pak Kemajemukan. Yang diantaranya yang pertama yaitu learning to know. Learning to know yaitu di mana Pak itu harus diarahkan kepada peningkatan pengetahuan terhadap penalaran akan Allah dalam Kristus secara benar dengan kebenaran firman-Nya, yang artinya bahwa keutuhan ciptaan sebagai makhluk sosial, lingkungan alam dan juga sesama manusia itu harus hidup berdampingan secara harmonis, karena itu merupakan kehendak Tuhan dari sejak awal. Terus yang kedua, learning to do, yaitu dimana harus diarahkan agar supaya setiap peserta didik memiliki keterampilan untuk dapat berkarya dalam praktik hidupnya sehari-hari yang berdasarkan kepada keyakinannya, yang dimana mereka hidup di tengah-tengah kemajemukan masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi
terang Kristus. Selanjutnya yang ketiga yaitu learning to be, di mana Pak harus dapat menuntun peserta didik untuk memiliki jati diri, karena mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi sesama mereka dan juga lingkungan mereka. Terus yang keempat, learning to live together, yaitu di mana Pak harus diarahkan agar peserta didik menyadari betul bahwa hidup mereka tidak mungkin seorang diri, tetapi mereka ada di dalam komunitas masyarakat yang berbeda-beda untuk berkarya, bersaksi secara baik dan benar. Nah, Richard dia mengatakan bahwa pengajar Pak itu harus bertanggung jawab, khususnya di dalam melaksanakan tugas teologi, karena mereka terpanggil untuk merefleksikan itu di dalam realitas sosial kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa membimbing setiap para peserta didik untuk memiliki iman dalam relasi kepercayaannya dengan Tuhan. Nah, Radolf pun mengatakan bahwa kita tidak dapat berpikir secara serius tentang Pak tanpa kita melibatkan teologi. Nah, teologi pendidikan Pak ini harus bisa menjawab dan juga merefleksikan setiap fenomena sosial yang ada dalam masyarakat yang kian hari makin beragam, karena kita adalah hidup dalam multikultural yang dimana itu menjadi bagian dari proses berteologi secara kontekstual bagi seorang guru di sekolah. Nah, Pak Kemajemukan hadir untuk mengajarkan setiap anak didik untuk tidak mengisolasikan diri, tetapi bagaimana ia harus transformasikan nilai-nilai ajaran Kristus itu yang mengasihi semua orang dengan hubungan mereka dengan orang lain atau sesama ataupun siapapun yang di luar agama mereka itu. Nah, dengan itu sebagai seorang guru Pak, dia harus memberikan ruang bagi setiap peserta didiknya untuk terbuka, mau bergaul dan bekerja sama dengan orang lain yang bukan agama mereka dan juga bukan suku mereka, dan mereka tidak tertutup apalagi fanatik terhadap agama-agama lain. Berikutnya ada tokoh adat masyarakat, latupati atau raja. Nah, tokoh adat ini sebagai tokoh yang bertanggung jawab untuk membangun kerukunan dan keharmonisan seluruh tatanan kehidupan masyarakat adat. Tokoh adat ini juga berperan sebagai bagian dari kepanjangan pemerintahan adat. Dan juga tokoh adat ini sebagai wakil Tuhan yang punya tanggung jawab moral untuk melestarikan agama dan kepercayaan setiap orang yang menjadi hak asasinya. Berikutnya ada tujuan daripada Majelis Lupati ini dibentuk. Jadi yang pertama, menghimpun para raja untuk melakukan aktivitas dalam mengaktualisasi eksistensi dan peran masyarakat adat guna konsolidasi hubungan yang harmonis dengan pemerintah. Yang kedua, sebagai ruang dan gerakan konsolidasi, komunikasi, fasilitasi, dan interaksi masyarakat adat Maluku untuk mengembangkan potensi pembangunan. Ketiga, mendesain kerangka kerja sosialisasi dan mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap bahaya konflik kekerasan. Yang keempat, terwujudnya masyarakat Maluku yang rukun, damai, maju, religius, dan sejahtera dalam semangat persaudaraan dan persamaan hak. Dan yang terakhir adalah revitalisasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk dilestarikan guna memperkaya khasanah budaya Nusantara. Yang berikutnya, Majelis Lupati Maluku ini melalui raja-raja menjadi mediator dan fasilitator untuk melakukan fungsi pendampingan, rekonsiliasi, dan membangun perdamaian dan kerukunan antara negeri-negeri yang berkonflik, jadi baik konflik sosial maupun sengketa hak-hak ulayat, menggunakan pendekatan-pendekatan bersifat adat, memberikan petunjuk arah dan pedoman bagi segenap tokoh adat dan warga masyarakat. Nah, semua negeri memiliki kepala pemerintahan negeri adat bersama kepala desa. Jadi wadah untuk melakukan konsolidasi ini, tokoh adat itu telah membuktikan kiprahnya untuk menyelesaikan berbagai konflik dalam konteks sejarah kehidupan masyarakat, berupaya menjaga dan melestarikan berbagai
konflik, rata sejarah kehidupan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Justila Kamagi bersama dengan teman-teman kelompok saya, Hasya Mamonto, Srifani Lahimade, Mega Ratna Tudang, bersama dengan Nixon Purnama mengucapkan banyak terima kasih dan semoga video ini boleh bermanfaat dan kami kelompok menunggu kritik saran yang membangun untuk video pembelajaran yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.